didik, kata murid, kata siswa. Apa lagi? Hah? Ada siapa? Staf. Ada siapa lagi? Oh iya, Pak Satpam paling utama. Siapa lagi yang tahu? Ibu kantin. Siapa? Budis. Ya, saya mau naruh ini di dekat temennya nih biar kedengeran pas ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Insya Allah dalam keadaan sehat, makanya kalian bisa berada di sekolah masuk gitu. Nah, insya Allah meskipun temannya yang masuk dalam keadaan sakit ataupun yang nggak masuk, dua temannya yang nggak masuk mungkin sakit, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Kartika Budi Tamtama SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 131 Jakarta, lalu Bapak PLT Bapak Adinyatif, dan untuk para stafnya juga kepada para Bapak Ibu Wakil, Ibu Erlina Rosmaida, Bapak Bambang Suteja, lalu Ibu Hajah Novianti, lalu para guru yang memang kehadirannya tidak ada di sini, tapi bisa tetap memberikan penghormatan kepada mereka. Dan anak-anakku sekalian yang berada di ruang ini sudah hadir untuk Isria diberi kesempatan memberikan paparan. Paparannya mengenai apa sih? Nanti saya sampaikan. Baik, akan kita mulai ya. Baik teman-teman, jadi Isria panggilnya teman-teman aja ya. Mohon izin ya. Oke? Malah? Oke, malah. Nah, jadi Isria mau bahas apa sih? Isria tuh mau bahas cara kita mengelola nih. Mengelola apa nih di sini? Mengelola sumber daya. Sumber daya itu kamu tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Udah belajar apa nih sumber daya? Ini pelajaran apa sih yang biasanya bahas tentang sumber daya? IPS. Oke. Nah, diajarin sama Bu Natal berarti ya. Nah, apa sih sumber daya? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Atau apa izinnya? Kalau sampai ini juga nggak bisa tahu dong. Apa? Yang apa? Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Betul Pak Gur. Ya apa subhanallah. Nah, thank you ya kawan ya. Baik. Nah itu loh sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Nah cara memanfaatkannya bagaimana? Bisa mau menjelaskan sedikit dulu ya. Ini sekolah kita bukan? Iya sekolah kita. Di mana kita sekolah? SMP Negeri 131 Jakarta. Ini sekolah kita tercinta lagunya gitu. Nah, ini Misra skip aja dulu ya. Mungkin Misra jelaskannya secara langsung aja. Karena keberatan nih buat anak-anak nih. Oke, nah jadi di sekolah ini kan kamu udah tahu ya, kalau belajar bahasa Inggris kemarin kan Misra pernah yang waktu itu kita keliling-keliling kan ya. Kalau Misra waktu itu masih materinya kan observe the school area ya, yang untuk kelas 74, 75 dan 76. Masih ingat ya? Kita kan melihat ya apa sih yang ada di sekolah? Oh ada apa aja yang kamu lihat? Ada kantin ya, yang lapor ingatnya kantin. Ada apa lagi? Ada UKM, apa lagi? Perpustakaan, apa lagi? Hah? Ruang BK, siapa yang sering ke BK nih? Apa lagi? Banyak ya. Nah, ini kan yang tidak bergerak kan ya, fasilitas sekolah yang tidak bergerak yang bisa dimanfaatkan. Nah, kalau orangnya gimana? Orangnya gimana? Bisa kita manfaatkan? Bukan dalam tanda kutip, bukan negatif. Siapa aja sih orang-orang yang ada di sekolah? Bukan nama orangnya ya. Guru, apalagi? Peserta didik, kata murid, kata siswa, apalagi? Hah? Ada siapa? Staf, ada siapa lagi? Oh
iya Pak Safa paling utama. Siapa lagi yang tahu? Ibu kantin siapa? Mungkin. Ya, misalnya mau naruhnya nih di dekat temannya nih biar kedengeran apa ngomong nih. Misalnya taruhnya di dekat kepala aja tuh, berarti malah nggak boleh bisa. Oke, baik teman-teman, itu yang disebutin ya. Nah, kalau udah pernah belajar IPA, pasti udah tahu nih biotik abiotik. Tahu ya? Iya, coba kasih tahu misalnya biotik itu apa sih? Segala sesuatu ya tidak bernyawa. Oh, oke. Kalau abiotik sesuatu yang bernyawa, betul. Nah, yang sekalian sebutkan tadi fasilitas sekolah yang tidak bergerak atau sama aja tidak bernyawa itu biotik. Nah, kalau yang abiotik adalah ya bernyawa. Seperti apa yang tadi disebut? Ada guru, ada bapak satpam, ada guru kantin, itu yang kalian tahu ya, kan sebagai peserta didik apa ya. Jadi dan macam-macamnya. Nah itu dibedakan berdasarkan itu. Nah kita tuh disebutnya sebagai ekosistem sekolah karena kita butuh yang biotik, butuh juga ya abiotik, saling ketergantungan, ya kan, simbiosis, mutualisme, ya kan. Tapi kalau misalnya yang fasilitas tersebut tidak dijaga, tidak ada maintenance, tidak ada pemeliharaan, bisa nggak berjalan, bisa dipakai, bisa awet nggak? Nggak bisa. Makanya butuh yang abiotik dari orang-orangnya tersebut. Misalnya kalau kalian nyebrang jalan, kalau nggak ada pas satpam gimana? Ya, pernah kan nyebrang jalan nggak ada pas satpam, hampir kenapa-napa? Nah, itu pentingnya ada Pak Satpam. Siapa Pak Satpam kita? Pak Broto sama Pak Samsul. Iya. Nah, oke, saya lanjut ya. Nah, di ekosistem sekolah kita yang tadi biotik dan abiotik itu kita butuh modal. Iya. Emang modal cuma duit doang? Enggak. Modal itu bisa berbagai macam. Nah, di sini sebutinnya berapa? Ada 7 modal utama. Apa sih modal utama ini? Modal utama ini adalah yang membantu untuk kita tahu nih, kenalin bahasanya gimana. Kita mengetahui sumber daya yang jadi aset di sekolah. Aset itu bisa tadi apa? Bisa orang, bisa juga benda mati. Nah, jadi saling beririsan itu maksudnya saling bergantungan, saling simbiosis, mutualisme. Ngerti kan yang sering ngomong simbiosis? Ngerti. Ya, Moira boleh dari sana, dari depan, dari sini gitu ya. Pokoknya Moira jadi nomor aja. Nah, coba sebutin dari yang atas ke kanan. Modal manusia, manusia, terus politik, agama budaya, fisik, apa lagi? Lingkungan dan atau alam. Yang terakhir, finansial. Jadi ada berapa nih? Ada 7. Coba kira-kira kalau modal manusia sama kayak yang kalian sebut tadi? Harusnya sama. Nih, modal manusia. Coba misalnya minta Hafi baca. Kasih mikir ke Hafi. Nah, Hafi dia di Hafi. Oke, silakan Hafi. Ya. Ya pegang aja. Nah, ya. Gini, jangan dipotong main lah. Oh, makanya nggak kelihatan. Jadi kita nggak bisa lihat mata kita. Maju, Omi sini maju. Ih, gantengnya. Gantengnya Omi. Ya, coba. Sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan harga diri seseorang. Oke, thank you Hafi. Ya, duduk di situ. Ayo, Iza, mau ngambil sebelah sana Hafi nih. Oke, thank you ya Hafi ya. Nah, di
sini nih kita lihat nih. Coba balik dulu. Modal manusia yang pertama siapa tuh? Ya, yang paling utama, ya, yang memimpin sekolah kita. Lalu apa? Misalnya? Guru di sini ada banyak nggak? Banyak. Lalu ada yang biasanya melakukan pendampingan bapak kepala sekolah kita nih, namanya pengawas sekolah, yang kadang-kadang seminggu atau sebulan sekali datang ke sekolah. Lalu yang mengatur pembelajaran kalian nih untuk aktif mendukung siapa? Orang tua. Nah, sebelum ada informasi sampai orang tua itu, kita bekerja sama dengan komite sekolah. Apalagi kalau misalnya mau memakai kayak masjid yang Aminaya itu, kita harus diskusi atau meminta bantuan dari warga sekitar. Makanya motivator adalah belajar kalian untuk mendukung kalian pembelajaran di sekolah itu ya. Oke, yang berikutnya modal sosial. Misalnya minta anak cewek, ya Tiara kelihatan dari situ nggak? Kelihatan nih. Oke, cara diri ya. Thank you, Ciara. Makasih ya. Baik. Oke. Jadi di sini modal yang kedua yaitu modal sosial seperti apa nih? Ada apa aja di sini? RT, RW, Palura, bisa dulu Bang ya. Terus gurunya, warga sekitar, alumni, ini yang sosial ya. Alumni, misalnya kita mau kayak pembangunan masjid kan ya? Ya, butuh nggak sama alumni? Butuh. Lalu ada komite sekolah juga, dinas kebersihan misalnya. Kalau sekolah kita kotor, siapa sih yang biasanya mengotin sampah yang numpuk di situ? Dinas kebersihan. Kalau kita ada kegiatan adiwiyata yang menjelaskan memberikan sosialisasi atau penyuluhan adalah yang dari dinas kebersihan. Seperti yang kemarin proyek kita di P5 kelas 7, mereka kegiatannya adalah satu kelas nih ya, satu kelas yang menggunakan kelas 76 itu dia studi lingkungan. Studi lingkungan ini bekerja sama dengan lingkungan hidup, jadi mereka memberikan sosialisasi pemanfaatan lingkungan yang baik atau sampah yang ada menjadi sesuatu yang berguna gitu ya. Oke, modal politik. Nah, lagi sekarang nih, saya minta tolong Irzi, Fazli, Irzi mah kelas 5. Yuk, modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Oke, pegang dulu Fazli. Baik, terima kasih Fazli. Nah, coba lihat teman-teman, ada apa aja nih? Kerjasama puskesmas, ada juga yang dengan polsek kita di sana ya. Ada juga bekerjasama dengan dinas pendidikan dan untuk mutu pendidikan sekolah. Ya mungkin ini kamu nggak terlalu paham ya, oh apa sih politik-politikan, itu kita belum nyamper kayak gitu. Tapi setidaknya kamu memahami bahwa sekolah itu tidak hanya berada di sini tanpa bekerja sama. Ya, kadang-kadang kan juga ada yang misalnya Dewan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, mereka datang ke sini melakukan apa sih kayak sosialisasi, nanti kita harus butuh KJP, PIP. Nah, padahal kaitannya dengan politik. Tapi untuk keuntungan kamu juga nggak bisa daftar PIP? Iya, gitu. Oke? Nah, modal agama dan budaya. Ini saya minta tolong anak perempuan, silakan Saila. Kasih Saila. Ya, abis ini aksi deh. Kamu harusnya kamu manggilnya berdua.
hilang. Terima kasih, pegang dulu ya. Baik, terima kasih. Nah, ini kita bersinggungan dengan agama dan budaya ya. Nah, di sini apa aja nih? Peringatan Hari Besar Keagamaan. Nah, kita hari Jumat mau ngapain tuh? MT-nya kegiatannya apa? Isra Mi'raj ya. Meskipun Isra Mi'rajnya udah lewat kan kemarin ya, tapi tetap kita laksanakan kayak kegiatan Maulid Nabi atau ada misalnya loketa, lomba kegiatan keagamaan gitu ya. Pernah ikut ya? Iya. Terus ada budaya 7S. Apa tuh panjangannya? Coba baca. Iya, jangan setengah hati. Tiap datang ke sekolah lewat gitu doang, kayak orang bangun tidur ya. Ya, tapi tangannya gini juga ya. Assalamualaikum, pagi Bu, pagi Pak, selamat datang. Masih putusan sekali ya kan? Kalau di alfamart, tapi kalau di sekolah selamat pagi, assalamualaikum, kayak gitu ya. Tapi sejak zaman pandemi ya kita begini, karena biar tidak tertular. Tapi bulan Februari ini dengar-dengar banyak juga nih yang sakit. Ya, udah tahu sakit tapi nggak pakai masker, sakitnya flu, sakitnya batuk, nggak meler. Ya, kamu sakit ya udah alhamdulillah kamu bisa masuk, tapi bukan untuk menyebarkan virus atau penyakit, makanya perlu pakai masker. Itu maskernya tadi masih belum berlaku sih. Ya, oke. Nah, terus budaya tadarus kita tadarusnya setiap saat. Hari apa ya? Tapi kalau hujan dilaksanakan juga kan? Nah, tapi tadi nggak hujan ya? Hari ini sapi berhenti satu, tapi tetap kegiatannya ke masjid untuk infak. Itu termasuk juga ya. Nah, pengembangan minat dan bakat kamu disalurkannya melalui apa? Ekskul ya. Kamu minatnya apa, bakatnya apa? Nah, disalurkan dengan diem aja ya. Oke, nah yang berikutnya setelah modal agama dan budaya, fisik, dengan fisik nih, aksi, jangan tidur di aksi lagi mendalam. Oke, saya kasih ke aksi, ya oper, jangan jatuh lagi. Emang kamu jatuh? Oh iya, silakan diri aksi. Oke, thank you sih, pegang dulu. Ya, itulah modal fisik yang sarana dan prasarana. Kita siapa wakil sarana prasarana? Ibu? Bu Ici tidak ada. Oh, siapa? Ibu aja? Nanti. Iya. Nah, kayak bisa mau pakai ruang Afif, karena bisa pakai begini aja enggak, bisa izin. Karena ada yang berwenang, jadi kalau pakai apa-apa harus izin. Ya, tidak bisa selonong aja langsung pakai gitu. Nah, coba apa aja tuh? Kelas, terus lapangan, siapa sih yang bilang? Terus, nah tadi tuh yang nyebutin ruang BK, laboratorium, IPA, perpustakaan, lalu ada pojok literasi kita ada 2 ya, di mana? Di bawah tangga sama di dekat ruang BK, iya. Oh, oke, banyak ya sebenarnya ya, ruang guru, ruang apalagi ruang staf, tata usaha, musola, pos satpam, ada taman depan, taman belakang, ada apa lagi yang belum bisa sebut? Ruang rokris, ruang gudang yang di dekat kantin, ruang kantin, terus ada yang di belakang tuh yang tanaman kayak hidroponik ya, masih ruang api kita nih berada di sini. Semuanya bisa dimanfaatkan ya. Nah, kalau kelas kita yang 9192 bisa dimanfaatkan jadi 2 ruangan buat aula. Kalau pakai buat misalnya 1 level nih, kelas kamu nih, kelas 8 kan ada berapa?
tengah kelas, bisa yang nampung ya, tapi posisinya duduk lesehan, bukan pakai kursi ya, karena sekolah kita terbatas. Nih apalagi adanya? Nih yang tadi saya sebut, ada parkirannya berapa? 2 parkiran motor di belakang. Yang ini mobil. Oke. Lingkungan atau alam, aksi. Coba over ke yang di mereka di belakang. Mereka, kasih mereka. Ada apa lagi? Oh ini ikut aja nggak? Bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, hutan, hewan dan sebagainya. Oke, nah kok bahas kayak gitu? Iya perlu nih, apa nih? Nih model lingkungan atau alam apa aja? Kebun bibit ini saya nemu ya. Kalau di Jakarta tuh ada. Terus pengrajin rotan, ada sungai begitu bukan ya? Ada kan ya waktu ya? Terus taman di sini ada kayak taman Tabebuya, apalagi? Iya. Terus yang biasa kamu datangin yang mana? Petra ya? Ya, Petra juga. Satu Babakan, sungainya ada kan? Ada. Nah, kalau ini biasanya kita manfaatkan untuk kegiatan proyek P5. Kayak waktu kita ke situ, Babakan ya, pasti diingat kan? Nah, sebenarnya pengrajin kayak yang tadi, misalnya kayak pembuatan bir betok, dia ada pengrajinnya, namanya bir betok ISO apa namanya ya, dekat SD mana gitu. Nah, bisa juga menjadi pembelajaran untuk kegiatan kearifan lokal sebenarnya ya, tidak hanya ke satu cara pembuatannya juga bisa buat jadi pembelajaran. Nah, yang terakhir modal finansial. Saya minta tolong nih kepada Felicia. Ya. Kebaca. Modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Oke, thank you Felis. Nah, modal yang paling utama ujung-ujungnya duit. Nah, kalau kita di sekolah nih segala macam apapun itu, mau kegiatan sekolah, mau pembangunan, mau benerin ini, mau pemeliharaan, semuanya datangnya dari sini. Ya, dana bos, dana BOP itu termasuk guru honor, bukan yang PNS, bukan yang P3K seragamnya putih ya. Jadi dari sini dananya. Nah, dari mana itu? Dari pemerintah daerah. Nah, kalau kita misalnya datang ke Sektor Babakan, datang ke Taman Petra, misalnya kita pakai fasilitas rumah sakit, misalnya anak kita tiba-tiba butuh penanganan rumah sakit. Nah, mereka dananya dari mana? Dari anggaran APBD. APBD ya, jadi itu anggaran yang diperuntukkan untuk daerah dari pemerintah. Kalau kita dari dana yang bos BOP gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini ekosistem sekolah menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis yang mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain, simbiosis, mutualisme. Kamu butuh aku butuh kamu. Kita bisa saling berkolaborasi, bekerja sama ya. Jadi ini positif dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan merupakan potensi aset organisasi. Maka keberhasilan yang dapat dicapai dari organisasi memiliki kekuatan nih, sehingga bisa menampak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan ya. Meskipun kita mau mengadakan prakarsa perubahan, tapi kita harus tahu ditujukannya buat apa. Apakah ada nilai positifnya? Kalau ada, ya bagus untuk melakukan prakarsa
perubahan. Oke teman-teman, sudah paham? Nah, jadi demikianlah pembahasan Israel tentang cara pengelolaan sumber daya, tapi kita sebutnya sebagai aset. Ya, aset itu tidak hanya berupa biotik, tapi juga abiotik, ya, bisa juga sumber dayanya berupa manusia, ya, SDM-nya. Nah, kalian juga termasuk aset penerus bangsa bumi, ya. Jadi bisa pengen lihat nih nanti kamu bisa nggak mengelola anak OSIS, bisa nggak mengelola, ya, anak terapi, bisa nggak mengelola, apalagi di kelas 84 bisa nggak mengelola dengan baik, gitu, ya. Oke, baik, terima kasih kepada teman-temanku kelas 84 yang sudah menyempatkan waktu tapi menggunakan jam bahasa Inggris. Saya ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi doain saya bisa menyelesaikan sampai akhir April. Ya, jadi bergerak kayak Bu Naili. Jadi kita tidak hanya berdiam diri kalau nggak ngapa-ngapain, tapi bergerak, tergerak, menggerakkan. Itu slogannya guru penggerak, ya, guru mager atau malas gerak. Oke teman-teman ya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda, bapak ibu, bapak mama. Kalau saya biasanya panggilnya moms and dads. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Izin saya mengundang hari ini dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi penugasan dari calon guru penggerak. Jadi misalnya di sini adalah calon guru penggerak, kalau disingkat CGP. Jadi CGP itu semacam kegiatan guru di luar sekolah gitu. Jadi semacam pelatihan atau pendidikan, makanya namanya PTGP, yaitu program pendidikan guru penggerak. Jadi misalnya masih calon. Nah, kami di SMP Negeri 131 Jakarta yang sudah lolos menjadi guru penggerak adalah Bu Naili yang ada di belakang sedang Zoom. Nanti beliau angkatan 7. Nah, saya masih proses nih. Saya prosesnya di angkatan 9. Angkatan 9 insya Allah bisanya di bulan April. Insya Allah kalau dilancarkan. Jadi kita mulai saja ya, mohon izin. Jadi misalnya ini serius ceritanya. Kita ulang lagi salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda sekalian. Terima kasih sudah hadir. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Haji Kartika Budi Pratama SPD selaku Kepala SMP Negeri 131 Jakarta. Lalu kepada Bapak Kasatwar Tata Usaha PLP kami, Bapak Inatif. Kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP 131 Jakarta, Bu Erlina Rusmaida PD, Bapak Suteja MM, lalu kepada Ibu Muja Novianti NPD.
Dan akhirnya kepada ayah bunda yang bersedia hadir di acara pagi ini untuk mendampingi saya memberikan sosialisasi mengenai pengelolaan sumber daya. Ya, tapi tidak ada alam di sini, adanya sumber daya. Apa sih? Jadi administrator akan jelaskan. Silakan Bunda. Jadi mohon maaf ya, saya ngomongnya agak bisik-bisik ya tentang budaya di paparan gitu. Tapi misalnya untuk di rekor udah pakai ini, jadi pasti kedengaran bisik. Baik, silakan Bunda. Masih hujan ya? Insya Allah semua hujan sehat-sehat semua ya. Baik, nah di sini saya sudah menyampaikan pertemuan pertama kali kepada Bapak Kepala Sekolah sudah. Jadi membahas mengenai ini pengelolaan sumber daya. Lalu selanjutnya saya membahas kepada rekan-rekan guru dan pegawai. Kemarin sudah pada hari Rabu. Kemudian pada saat jam bahasa Inggris saya membuka kesempatan untuk anak-anak kelas 244 di sini juga. Jadi saya menyampaikan ke mereka, tapi bahasanya lebih ke anak-anak. Apa sih, kita membahas apa sih, kok bisa kayak gini, jadi nyambung pelajaran mereka, ada pelajaran IPS nyambung, pelajaran IPA nyambung, jadi kalau anak-anak nyambung bahasnya. Nah setelah itu saya diharuskan untuk memberikan paparan kepada orang tua atau wali murid dari SMPN 131 Jakarta ya. Nah, paparannya adalah mengenai pengelolaan sumber daya. Apa sih itu sumber daya? Nah, kita kan berada di SMP Negeri 131 Jakarta ya. Ya, ini sekolahnya anak-anak ayah bunda nih atau adiknya nih yang ada di sini. Nah, di sini anak-anak belajar untuk meraih ilmu, meraih cita-cita. Nah, mereka nih di sini nih berada di ekosistem sekolah, ini namanya ekosistem ya. Jadi mereka menggunakan sumber daya yang terdapat di sekolah yang ada yang makhluk hidupnya, ada juga yang tidak bernyawa. Nah, untuk yang makhluk hidupnya ini seperti apa? Seperti ada guru. Kalau bisa tanya anak-anak siapa sih orang-orang yang ada atau terlibat dalam lingkungan sekolah kamu? Ada guru bis, ada ini sekolah-sekolah. Kalau kalian apa? Oh iya nih semuanya. Oke, dan lain-lain sampai ke kayak security, kayak cara semuanya terlibat ya. Lalu untuk yang tidak bernyawa itu seperti apa? Yang tidak bernyawa itu kayak gedungnya Miss. Oh iya, atau fasilitas yang dilakukan di sini. Nah, kalau misalnya menggunakan lab IPA, berarti kalau pelajarannya udah pasti pelajaran IPA. Kalau ke perpustakaan biasanya untuk pelajaran apa? Oh, bisa bahasa Indonesia, bisa IPS, ataupun kegiatan yang mencari sumber bacaan di perpustakaan. Kalau anak-anak senang ke perpus, karena kalau belajar di kelas itu panas banget. Tapi kalau ke perpus kayak gini, aduh, jadi mereka senang banget, bahagia. Ya, maklum ya, namanya sekolah di negeri, adanya cuma di ruangan tertentu. Gitu. Meskipun musim hujan di lantai 3 itu benar-benar panas. Gitu. Apalagi bisa ya, ngajarnya selalu di lantai 3, jadi keringat sampai lantai. Betul. Nah, meskipun kipas anginnya banyak, tapi panasnya karena kelasnya di lantai atas itu kan tidak ada gedung di sebelah. Kalau di sebelah sana kan ada SD, masih tertutup lah, masih ada. Tapi kalau yang sebelah sini sama sebelah sana itu kan nggak ada gedung kanan kiri. Jadi kalau ada angin kencang, wow, udah kayak badai. Kalau panas, panasnya gitu. Nah, itu fasilitasnya. Nah, yang namanya sumber daya itu kemarin saya tanya ke anak-anak, apa sih itu pelajaran yang terkait sama sumber daya? Oh, IPS nih, oh IPS, jadi saya sekalian belajar. Oh IPS, emang sumber daya itu apa sih? Itu sumber daya itu adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan, betul ya? Fasilitas sekolah bisa kita manfaatkan ya. Kalau guru-guru bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak gitu ya. Nah sebenarnya ini materinya banyak, tapi misalnya nggak bisa banyak menjelaskan ya. Nah
Nah, kalau dalam bahasa ini istilahnya biotik. Nah, ini yang bernyawa, bergerak. Kalau tidak bergerak seperti ini, sarana prasarana kan termasuk fasilitas sekolah ya. Lingkungan alam juga. Ini bahasanya juga, jadi bisa skip aja dulu. Kita yang umum aja. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan aset. Aset ini bukan cuma masalah duit, ya, bukan masalah duit aja, tapi macam-macam nih aset dalam komunitas kita kan di sekolah nih ya. Sekolah ini kan komunitas ya. Komunitas kita antara guru, antara murid itu satu kesatuan, satu komunitas atau warga sekolah. Nah, biasanya di dalam sekolah itu ada loh aset yang merupakan modal utama. Ada 7 di sini. Nah, ya udah bisa lihat di sini nih. Ada modal manusia, modal sosial, politik, ada modal budaya, fisik, lingkungan atau alam, finansial. Tapi kita tidak hanya terkait dalam lingkungan di dalam sekolah. Kan kita ada di Kecamatan Jatiluhur ya. Jadi di Kecamatan Jatiluhur ini banyak sekali aset-aset pemerintah yang bisa digunakan. Karena udah tahu ya kegiatan anak-anak kan ada P5 ya, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kalau kemarin kita baru usai untuk kelas 7 yaitu kearifan lokal. Kelas depannya itu kegiatan P5-nya, temanya Bhinneka Tunggal Ika. Saya biasanya sering anak-anak lebih banget. Nah, ini yang pertama. Jadi maksudnya itu untuk membantu mengenali jadi ingin mengetahui apa sih sumber daya yang bisa menjadi aset dalam sekolah. Nah, pemanfaatannya dari 7 modal utama ini bisa saling bersinggungan ya, atau istilahnya simbiosis, mutualisme, saling ketergantungan satu sama lain ya. Nah, di sini ada modal manusianya sama seperti yang tadi disebutkan. Ada kepala sekolah, ada guru. Nah, di atas kepala sekolah ada pengawas sekolahnya. Kalau kita pengawas sekolahnya kan Bapak Abdul Razak MPD, lalu ayah bunda sebagai orang tua, juga sebagai komunitas sekolah, dan juga kerjasama biasanya sama warga-warga yang di sekitar nih ya. Apalagi kalau ada terkait pembangunan masjid kan ya, itu ya perhatian warga sekitar. Nah, ini yang berikutnya nih, modal sosial ya, bersosialisasi nih, jangan cuma di dalam doang beraninya. Nah, RW atau lurah, warga sekitar, dan dinas kebersihan. Misalnya sekolah kita kegiatan acara terus kotor nih, banyak sampah di tempat sampah yang di dekat parkir motor. Nah, butuh kerjasama dengan dinas kebersihan. Oke. Nah, tentang politiknya nih, kerjasama antara yang polsek untuk kesehatan, puskesmas melaksanakan kegiatan screening kesehatan, atau anak-anak perempuan diberikan obat penambah darah ya kan, bisa diminum setiap hari Jumat. Jadi diberikannya Kamis, Jumat kita minum bersama gitu. Mereka bawa hari Jumat. Nah, ini sendiri kan juga untuk meningkatkan mutu pendidikan dari sekolah kita. Berikutnya modal agama dan budaya. Bentar lagi kita mau ada kegiatan hari keagamaan besok, Isra Mi'raj. Jadi disinggung kaitannya dengan hari Jumat MK, manajemen kolbu. Manajemen kolbu. Jadi pembahasannya lebih ke dalam Isra Mi'rajnya gitu. Jadi anak-anak melaksanakan insya Allah. Kalau hujan kayak hari ini kan hujannya deras banget. Tapi mungkin dialihkan ke masjid ya. Tapi kan harus payung, kalau meskipun hujan juga kan anak-anak nyebrangnya gimana gitu. Jadi ya kita tunggu aja kebijakan dari yang berwenang ya, karena misalnya sebagai wali kelas kadang pagi-pagi harusnya di lapangan hujan, tiba-tiba
nggak ke masjid, tiba-tiba nggak ke masjid jadinya tadarus aja di kelas gitu. Jadi nggak jadi di acara Islamic karena minggu depan sudah ATS atau asesmen tengah semester, anak-anak pada ujian, jadi nggak mungkin ada kegiatan Islamic pada saat ujian. Minggu depannya udah libur lama, dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu libur. Masuk lagi hari Kamis tanggal 14 kalau nggak salah. Jadi puasa. Minggu pertama puasa itu. Jadi ada cuti bersama mimpinya, kalau nggak salah kan bisa mimpi ya. Nah, kalau nggak salah sih yang tanggal merahnya tanggal 10 ya. Nah, tanggal 11-12 ini cuti bersama atau awal puasa. Nanti masuk tanggal 14 itu. Jadi nanti anak-anak liburnya agak lama dan kegiatan Islamic Action yang berarti nggak mungkin bisa dilaksanakan kalau besok hujan. Insya Allah diberikan waktu untuk anak-anak Islamic Action kalau nggak hujan. Gitu ya, ini kegiatan agama dan budaya dan budaya 7S itu juga kan kita guru-guru atau pegawai kan suka standby di depan. Kalau di Israel biasanya agak lagi gitu karena kita nampaknya bukan cuma anak-anak, tapi orang tua yang udah capek-capek yang murid anaknya kita harus memberikan salam gitu. Biar dia terima kasih sudah menonton. Gitu. Modal fisik, nah tadi yang kita bahas nih, yang tidak bernyawa, tidak bergerak, berarti fasilitas atau sarana prasarana yang terdapat di sini di lingkungan kita, ya. Nah ini banyak nih ya, ruangan ini, toilet, kantin, ruangan yang disebutin apa yang bisa kamu temukan di sekolah, pasti yang disebut pertama kantin. Siapa orang yang ada di sekolah di kantin? Urusannya kantin semua, kalau urusannya perut mau kasih makan deh. Oke, udah ya, silakan dulu. Nah, yang berikutnya adalah modal lingkungan atau alam. Nih, ternyata di Desa itu banyak loh ya yang bisa menjadikan pembelajaran untuk anak-anak ya. Kalau kita kearifan lokal, waktu 2 tahun terakhir ini selalu ke satu babakan. Jadi mereka mendapatkan narasumber dari pihak satu babakan untuk memberikan pengetahuan mengenai budaya Betawi. Karena tahun lalu kan kita temanya pasangan budaya Betawi. Nah, misalnya dosen-dosen ternyata ada yang kan di budaya bahasa, ya kan kita belum tahu ya di seluruh ya, tapi ternyata ada pengrajin bahkan juga ada. Terus waduh ya, waduh ibu-ibu ya katanya bagus ya, sore-sore ya, saya ngomong sih ibu sore-sore. Paham juga banyak ya di sini ya. Tanam sawah, tanam kali ya, Petra, tanam full ya. Buat latihan, saya bawakan apalagi di sungainya apalagi. Dulu guru-guru yang daerah, guru-guru yang terlibat lomba ini berjalan itu bisa dibawakan. Motorin sungai ini masing-masing. Oh, lebih luas lagi ya. Tapi agak sempit sih, karena dia kayak jogging track aja. Oh, jadi masih sanggup dari napasnya ya. Kalau di senter itu banget. Putaran kalau ada sedikit tuh berapa? Oh, berarti masih bisa lah ya. Kalau ini enggak. Lagi napasnya habis. Gede, jadi apa? Bagus dong. Jadi pengen beli kalau begini. Nah ini UUD. UUD itu ujung-ujungnya masih begini. Tapi bukan jadi modal utama ya. Kan modal utama lebih ke orangnya ya. Karena kalau fasilitas ada orangnya yang ada, siapa yang menjalankan? Bagaimana bisa bergerak? Nah kalau misalkan kalau dari sekolah kan memang pendanaannya datang dari BPT, UN. Semua ini yang masalah sensitif dan saya tidak bisa menjelaskan, apalagi saya bukan orang yang berhubungan di sini. Kalau kegiatan sekolah kan ada begini, ada begini, nggak tahu, itu kita nggak tahu. Terus nanti kegiatan pelajarannya dengan itu nggak tahu. Jadi wali kelasnya jalan ke acaranya, oh jalan, poin ya, poin gitu ya. Ini sebatas itu. Nah kalau misalnya kita pakai tempat-tempat yang ada di kecamatan di Bekasi kayak tadi kan ada ya fasilitas
fasilitas-fasilitas kayak rumah sakit, kayak puskesmas yang dibeberkan atau tempat-tempat lain itu terpetokan kan, dan pendanaannya kan dari pemerintah. Nah, APBD. Jadi pendanaan itu yang bisa dari menurut anak-anak kayak di sekolah kan bisa. Di sekolah dan cek lingkup juga banyak dari fasilitas yang ada di lingkungan di rumah. Jadi tidak hanya yang di internal dalam sekolah, tapi yang eksternal di luar sekolah. Jadi anak tuh meskipun kayak misalnya belajar di kelas doang, kita keliling-keliling sekolah yuk, belajar bahasa Inggris, mengamati lingkungan SMP 131. Bahasa Inggrisnya observing the school area. Yuk kita jalan-jalan nih, maksudnya sekolahnya kecil sih. Jalan-jalan yuk kita lihat keliling kelas, keliling ruangan, kelompok sini, namanya sekolah kecil. Tapi anak-anak kecil itu udah seneng banget keluar dari kelas, dibatasi waktu. Jadi ada ketentuan, makanya ada yang namanya kesepakatan kelas gitu. Kalau mereka udah memenuhi kesepakatan kelas, perjanjiannya kita yuk belajar di luar kelas, tapi ada ketentuannya, kalian harus kolaborasi bersama. Jangan kalau nanti ditinggalin, jadi kamu kerja yang dulu itu tinggalin aja. Nah, kayak gitu. Makanya ada namanya P5 supaya anak bisa berkoordinasi bersama, jangan main mabuk-mabukan gitu. Masa selalu support dari SD ke SMP gitu. Ya, jadi insya Allah anak sudah paham, sudah mulai dewasa lah. Nah, jadi di sini ekosistem sekolah menciptakan lingkungan yang selaras dan harmonis nih, mempengaruhi membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain, saling bersinggungan. Ya, nah di sini kontribusi pada keberhasilan dan potensinya untuk organisasi sekolah juga, komunitas sekolah juga, buat anak-anak juga yang pastinya ya. Jadi kita ambil positifnya ya. Nah, budaya positif ini yang akan kita terapkan kepada anak-anak supaya mereka memahami meskipun kalian belajar di sekolah negeri gratis, bukan hanya kalian bisa merusak fasilitas yang ada di sini, tapi kalian harus bisa memperbaiki atau mengembangkan apa yang bisa kalian buat inovasi lah, sekreatif mungkin. Misalnya kegiatan-kegiatan apa yang bisa memberikan manfaat yang baik bagi sekolah. Jadi nama baik sekolah itu dikenal orang, yang jelek-jelek malah orang nggak tahu, makanya gitu. Jadi insya Allah anak-anak juga bisa paham bahwa mereka harus membawa nama baik buat diri sendiri, ke keluarganya, ke sekolahnya juga yang sama. Ya, baik. Jadi ini penjelasan dari Miss Dina. Sebenarnya misalnya sih nggak mau bahas di luar materi ini karena memang ada itu kepala sekolah tidak membatas kalau di luar itu, makanya bisa diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan ini di ruang api, dan alhamdulillah setidaknya ada 500 orang yang